Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang dan rasanya enak banget, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh, gelas kelima penuh, gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah, untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 960 ml, kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk merek coklat bubuk yang digunakan, bebas aja sesuai selera. Selain menggunakan coklat bubuk, teman-teman bisa juga gunakan pasta coklat. Oke, setelah coklat bubuknya larut, lalu kita campurkan ke adonan, aduk-aduk hingga tercampur rata. Lanjut di adonan kedua, 480 ml kita masukkan warna hijau muda, kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Tujuan kita tambahkan sedikit pasta coklat ini bertujuan biar hasil warna hijaunya cantik, tidak terlalu ngejreng. Lanjut di adonan ketiga, 480 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk. Kalau udah larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional aja ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm.
Setelah loyang dioles rata, untuk bagian bawahnya kita kukus lapis coklat sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit atau pastikan lapisannya ngeset atau mengeras ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau lapisannya udah set atau udah mengeras, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis kedua coklat. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis ketiga. Untuk videonya di tahap ini saya contohkan 3 kali aja. Setelah ini masih ada sisa 1 kali, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis coklat bagian bawah selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis hijau. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih, kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau. Jadi di tahap selanjutnya, kita kukus adonan secara bergantian atau berselang-seling. Kukus lapis hijau, kemudian kita selingi lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit atau pastikan lapisan yang kita kukus ini sudah benar-benar set atau udah mengeras. Ini bertujuan biar kue lapisnya cantik, hasilnya nggak ambiar ya. Nah, untuk caranya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus semua adonan lapis hijau dan putihnya hingga selesai. Sekedar cerita aja teman-teman, resep kue lapis yang ini andalan saya banget. Sering kali saya bikin karena seriusan rasanya enak. Cocok buat ide jualan ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah lapis putih dan hijaunya selesai kita kukus semua, untuk bagian atasnya kita kukus lapis coklat sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, kemudian untuk tiap lapis kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis coklat yang kedua. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa ya. Nah, setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis coklat yang terakhir atau yang keempat. Untuk per lapisnya sama 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dulu dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapis coklatnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue lapis yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, cocok buat ide jualan ya. Nah, setelah kue lapisnya kita keluarkan, untuk hasilnya seperti ini. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian. Tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Setelah kue lapis coklatnya dipotong-potong, untuk hasil bagian dalamnya seperti ini kelihatan. Per lapisnya mulus banget. Tekstur kue lapis ini lembut ya teman-teman. Sekarang kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, berasa coklatnya, wangi, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya nggak habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.